Si Suradi mengangkat tubuh Iem, kemudian membuka ikatan tersebut, ya melanjutkan ritualnya, terus dikuburkan lagi di tempat yang sama. Dan keesokan harinya, Suradi ini udah beraktivitas seperti biasa dan kayak nggak ada apa-apa. Kalian bayangin aja gimana caranya dia dapat air liurnya Iem yang sudah meninggal. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi di channel aku, Elia Alia. Hari ini aku mau membahas kasusnya Dukun AS, atau juga seorang dukun yang keahliannya melebihi seorang dokter. Sebenarnya kasusnya udah lama, tapi kasus Dukun AS ini sering banget viral lagi dan viral lagi. Hal ini karena si dukun ini bukan orang muda lagi atau udah berusia. Nah, jadi kasusnya ini menjadi menarik. Nah, daripada lama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya. Ahmad Suradi atau Dukun AS lahir dengan nama Nasib di Sumatera Utara pada 10 Januari 1949 dan meninggal pada 10 Juli 2008 karena eksekusi mati. Kasus ini udah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, begitupun dengan Dukun AS. Dia sudah menerima imbalannya, dia sudah menjalani hukuman 2 dekade yang lalu. Nah, kasusnya ini nggak cuma viral di Indonesia tapi juga di luar negeri, karena kasus Dukun AS ini melibatkan 42 perempuan yang menjadi korbannya di antara tahun 1989 hingga 1997. Dukun AS ini merupakan seorang lulusan SD yang menikah dengan 3 orang perempuan kakak beradik, dan mereka ini tinggal di satu rumah dan punya anak 9 orang. Adapun lokasi rumah Dukun AS ini adalah salah satu wilayah yang terletak di Sumatera Utara. Kasus Dukun AS ini terungkap pada Mei 1997 karena praktek kesaksiannya ini berujung penemuan mayat seorang wanita yang bernama Sri Kumala yang masih berusia 21 tahun. Semenjak kasus pertama ini terungkap, nah kasusnya pun diselidiki dan ada dugaan bahwa korbannya bukan cuma satu aja, dan terungkaplah fakta-fakta tentang korban lainnya. Hasil penyidikan polisi menemukan bahwa semua korban dari Dukun AS ini merupakan pasien dia yang datang langsung ke dusun Aman Damai, tempat tinggal Dukun AS. Nah, mereka ini datang dengan tujuan untuk mendapatkan pengasih dari Dukun AS. Oh, tidak hanya itu, tapi juga penglaris. Nah, mereka datang nih dengan bawa-bawa syarat yang diminta oleh Dukun AS. Ada kemian putih, kemian Arab, nah jeruk purut, dan hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau jeruk purut itu kan memang kayak udah rata-rata permintaan dukun ya sih. Kalau kalian tinggal di Indonesia, kalian pasti paham. Gak ada yang aneh kan dengan syaratnya, tapi yang anehnya itu syaratnya yang ini, dimana Dukun AS ini meminta untuk korbannya diikat dan dikubur di tempat yang tersembunyi di malam hari. Dan parahnya, gak ada orang yang boleh tahu tentang ritual ini. Dan inilah awal dari kasus Dukun AS, dimana korban pertama Iem menjadi korban. Iem ini datang ke rumah Suradi pada Desember 1986 sekitar pukul 18 WIB. Iem datang dengan tujuan untuk mendapatkan kesuksesan dalam hidup. Nah, karena tujuannya ini, Iem pun jadi ya udah ngikut-ngikut aja kan. Pada saat itu Suradi ataupun Dukun AS ini membawa Iem ke perkebunan tebu yang berjarak 1 km dari rumahnya. Pada saat keluar, Suradi ini membawa cangkul, tali, dan juga karung. Nah, sebagai pasiennya, Iem cuma ngikut aja dari belakang dan tidak curiga apapun. Langkah keduanya pun terhenti setelah Suradi atau Dukun AS menemukan lokasi yang kiranya cocok. Nah, pada saat ketemu lokasinya, si Dukun AS ini langsung aja menggali sebuah lubang dengan kedalaman 1 meter, panjangnya juga 1 meter, lebarnya 70 cm. Karena dia ini tipenya emang udah sering ngecangkul, jadi nggak mustahil bagi dia untuk menggali dalam waktu yang sangat cepat. Nah, Suradi pun mengambil tanah lagi hingga tubuhnya Iem ini terkubur. Iem terkubur dalam kondisi berdiri, di mana kaki dan tangannya ini terlikat, cuma kepalanya aja yang kelihatan, dan Suradi ini jongkok ngelihat ke Iem. Nah, aku nggak mau kasih detail di sini ya, maksudnya kalian coba cari lain lah, nanti kena pelanggaran. Nggak berhenti sampai di situ, si Suradi pun melakukan ritual dengan air liur korbannya. Pada saat Iem sudah tidak bisa bergerak dan kayak udah tidak berdaya, meninggal, si Suradi mengangkat tubuh Iem, kemudian membuka ikatan tersebut, ya melanjutkan ritualnya, terus dikuburkan lagi di tempat yang sama. Dan keesokan harinya, Suradi ini udah beraktivitas seperti biasa dan kayak nggak ada apa-apa. Kalian bayangin aja gimana caranya dia dapat
air liurnya Iem yang sudah meninggal. Coba, nggak masuk akal banget. Ritual dan tindakannya sama pun berlanjut dengan korban selanjutnya pada tahun 1987 pada korban yang bernama Niar. Nah, begitupun dengan selanjutnya. Korban ketiga dari kasus ini merupakan seorang perempuan yang bernama Tomblok sekitar tahun 1988. Lalu korban lainnya diantaranya adalah Rusmina alias Poppy Agustus 1989, Diduk dan Rusiani alias Anis korban Juni 1992, Sulianti alias Yanti Juni 1992, Irdayanti 28 Oktober 1992. Itulah perempuan-perempuan yang menjadi korban dari dukun AS yang berjumlah 42 orang. Kita doakan supaya korban ini tenang di sana dan jangan lupa baca Al-Fatihah dan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, korban terakhir Sri Kemala Dewi ini menghantarkan dukun AS pada hukuman mati pada tahun 2008. Kasus ini terjadi pada 1997. Warga dibuat geger dengan penemuan jasad Dewi yang tidak berbusana dan diketahui bahwa beberapa hari sebelumnya itu Dewi memang sudah menghilang dan mereka mengetahui penemuan jasad tersebut merupakan Dewi. Nah, disinilah awal dari penyidikan dari dukun AS. Setelah dilakukan penyidikan, ditemukan satu kesamaan antara Dewi dan juga korban-korban yang menghilang, di mana mereka ini merupakan pasien dukun AS. Nah, kemudian polisi pun mendatangi rumah dukun AS dan menemukan barang milik Dewi. Dia pun ditangkap bersama istrinya yang bernama Tumini, Tumiyah, dan Ngatiyah. Menghilangnya Dewi ini memang mengarah ke dukun AS karena mereka berdua ini suka bertengkar. Nah, kemudian ada seorang laki-laki bernama Andreas mengaku bahwa dia sempat mengantarkan Dewi ke rumah dukun AS. Nah, kemudian diketahui juga bahwa banyak korban yang menghilang ini merupakan pasien-pasien dari dukun AS. Nah, sebenarnya kecurigaan pertama polisi terhadap dukun AS ini pada kasus Dewi ini sempat dihentikan penyidikannya karena kurangnya bukti. Nah, tapi ada kesamaan banyak orang yang menghilang ini merupakan pasien dari dukun AS ini menjadi titik balik dari kasus ini. Kemudian selama penyidikan Dewi, tidak jauh dari lokasi penemukan jasadnya Dewi ditemukan juga 23 kerangka korban lainnya. Hal ini membuat warga semakin geger dengan terbongkarnya kasus dukun AS. Kok cuman itu aja yang ditemukan? Kepada korbannya lainnya, dukun AS mengaku bahwa dia menghanyutkan jasad korbannya. Nah, memang iya, selama 5 tahun terakhir itu ditemukan sekitar 9 jasad orang yang hanyut di sungai, tapi kasusnya juga tidak terungkap. Dukun AS mengaku bahwa tindakannya ini untuk mendapatkan kesaktian. Ya, padahal ini kan pembunuhan berantai, ya kan ya. Nah, ini kemudian dia juga mengaku bahwa harusnya dia itu bun-bun 72 orang sesuai dengan bisikan gaibnya. Nah, istrinya dukun AS ini mendukung tindakan suaminya karena dia percaya gitu, karena akhirnya istrinya pun dihukum seumur hidup sedangkan dukun AS dihukum mati. Itulah kasus dukun AS. Tapi dengan ditangkapnya dukun AS dan juga istrinya ini nggak jadi ending dari kasus ini, karena dukun AS mengatakan bahwa meskipun dia ini sudah ditangkap dan warga sekitar juga udah tahu nih si dukun AS benar-benar bersalah, tapi ternyata masih banyak yang berobat ke dukun AS. Bahkan rumornya penjaga lapasnya juga berobat di dukun AS. Tapi kan kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas setelah dia masuk penjara dan setelah kasus ini, dia masih dipercayai sebagai seseorang yang memiliki kesaktian. Bahkan si dukun AS ini juga sempat menerima kunjungan dari keluarga yang jauh-jauh datang dari Riau ke Sumut. Pada saat keluarganya ini pulang, dukun AS ini mengasih kompo atau juga yang kayak speaker gitulah ke cucunya. Ini didapatnya selama dia di lapas. Nah, hal ini kan karena dia masih ada pasien-pasien yang buat dia masih punya penghasilan dan punya barang kayak gini. Namun kesaktian dari dukun AS ini harus berakhir setelah dia mendapatkan hukuman mati pada 2008. Nah, dia sempat mengajukan banding dan juga kasasi dan juga mengirim surat ke presiden, tapi juga ditolak dan akhirnya pun dia dieksekusi oleh Satuan Brimob Polda Sumut. Dia di-shot di area jantungnya.
Ini adalah akhir dari kasus Dukun AS. Terima kasih kalian udah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Nah, ini merupakan pelajaran buat kita. Akibat dari terlalu mempercayai hal-hal yang di luar nalar, nyawa menjadi melayang. Sebenarnya bukan hanya Dukun AS, masih ada kasus-kasus lain di Indonesia yang menelan korban. Nah, supaya ini menjadi pelajaran, semoga generasi selanjutnya ini sudah tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Ya, semoga kita dijauhkan dari musibah yang seperti ini dan orang yang seperti Dukun AS. Dan semoga semua korban diterima di sisinya dan Al-Fatihah buat para korban. Oke guys, itu aja video kita hari ini. See you to another video.